Pernahkah kalian membayangkan, bagaimana jadinya jika seorang CEO wanita yang biasa hidup super mewah di ibu kota, tiba-tiba harus terjebak di tengah sawah dan jatuh cinta pada seorang pencari rumput? Inilah kisah Ratna, gadis cantik kaya raya yang niat awalnya hanya ingin kabur dari masalah hidup. Namun takdir justru membawanya menemukan cinta sejati di tempat yang tak pernah ia duga, bahkan sampai ke pelaminan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah romantis yang penuh kejutan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di saluran Ken Arok Productions. Mari kita berdoa bersama sejenak. Saya doakan bagi teman-teman semua yang sudah bergabung di sini, semoga rezekinya senantiasa mengalir deras seperti air sungai yang jernih, diberikan kesehatan yang prima, umur yang berkah, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Mari kita aminkan doa ini bersama-sama di kolom komentar. Tulis juga dari kota mana kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa. Insya Allah, doa yang tulus akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Siang itu, matahari terasa begitu menyengat di jalanan aspal yang membelah area persawahan di pinggiran Yogyakarta. Namun, panasnya udara di luar tidak sebanding dengan panasnya hati seorang wanita muda yang sedang duduk di balik kemudi sebuah mobil mewah. Ratna, seorang wanita berusia 25 tahun dengan paras cantik dan pakaian modis, sedang memacu kendaraannya membelah kesunyian desa. Ia mengendarai sebuah Mercedes-Benz S-Class berwarna perak, sebuah simbol kemewahan yang sangat kontras dengan pemandangan sawah dan perbukitan di sekelilingnya. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan sejuk itu, Ratna justru merasa sesak. Ia baru saja melarikan diri dari Jakarta, meninggalkan tumpukan berkas pekerjaan di meja kantornya, dan yang lebih penting, ia lari dari kejaran seseorang yang membuatnya muak. Ponsel pintarnya yang tergeletak di kursi penumpang terus bergetar dan menyala, menampilkan satu nama yang sama berulang kali, Kevin. Ratna melirik layar ponsel itu dengan tatapan penuh amarah. Kevin adalah masa lalu yang tak kunjung pergi, seorang pria yang terobsesi padanya dan didukung penuh oleh orang tua Ratna karena kekayaannya. Ratna mendengus kesal, tangannya mencengkeram setir kemudi dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Berhenti meneleponku, Kevin. Dasar laki-laki tidak tahu malu," umpat Ratna sendirian di dalam mobil. Suaranya bergetar menahan tangis. Ratna akhirnya tidak tahan lagi. Ia menepikan mobilnya sebentar di bahu jalan yang agak lebar. Dengan gerakan kasar, ia menyambar ponsel mahal itu. Bukannya menjawab panggilan, Ratna justru menekan tombol daya dan menahannya hingga layar ponsel itu benar-benar gelap. "Mati. Nah, sekarang barulah aku bisa bernapas," gumam Ratna sambil melemparkan ponsel itu ke jok belakang, seolah membuang beban berat dari pundaknya. Ia kembali menginjak pedal gas. Kali ini tujuannya bukan hotel berbintang atau pusat perbelanjaan. Ratna hanya ingin melihat warna hijau. Ia mengikuti instingnya menuju daerah Nanggulan di Kulon Progo, sebuah tempat yang pernah ia lihat di internet sebagai tempat yang tenang dan damai. Ia ingin melupakan sejenak bahwa ia adalah seorang direktur utama yang harus selalu tampil sempurna. Di sini, di jalanan yang semakin lama semakin sempit ini, ia hanya ingin menjadi wanita biasa yang bebas. Mobil sedan mewah yang panjang itu melaju perlahan memasuki jalan beton pedesaan. Pemandangan di kanan dan kiri sungguh memanjakan mata. Hamparan padi yang mulai menguning berpadu dengan latar belakang perbukitan menoreh yang gagah. Ratna menurunkan sedikit kaca jendela mobilnya. Angin desa yang segar langsung menyeruak masuk, menggantikan udara pendingin ruangan yang terasa buatan. Wangi tanah basah dan aroma padi menyapa indera penciumannya. "Indah sekali," bisik Ratna. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyuman tipis yang sudah lama hilang dari wajahnya. Namun, ketenangan itu membuatnya terlena. Ratna terlalu asyik menikmati pemandangan sawah terasering yang berundak-undak, hingga ia lupa bahwa ia sedang mengendarai mobil berbadan lebar di jalanan desa yang sempit. Ia tidak menyadari bahwa di depannya, jalanan sedikit menyempit karena tergerus aliran irigasi. Pikirannya yang melayang jauh ke Jakarta, membuatnya kurang waspada pada kondisi jalan di depan mata. Ia terus melaju, mencari tempat yang lebih sunyi, tanpa tahu bahwa keputusan impulsifnya untuk masuk ke jalan tikus ini akan menjadi awal dari bencana, sekaligus awal dari takdir baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jalan beton setapak yang dilalui Ratna semakin lama terasa semakin menyempit. Di kanan dan kirinya kini bukan lagi bahu jalan yang aman,
melainkan saluran irigasi yang dialiri air deras dan hamparan sawah berlumpur yang posisinya lebih rendah sekitar 1 meter dari jalan. Mobil sedan mewah sepanjang lebih dari 5 meter itu terlihat sangat canggung merayap di sana, ibarat ikan paus yang tersasar ke sungai kecil. Ratna mulai merasa tidak nyaman, keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya yang memegang setir kemudi berlapis kulit mahal itu. Ia berniat mencari celah untuk memutar balik, namun sejauh mata memandang, jalanan itu hanya lurus membelah sawah tanpa ada lahan kosong yang cukup lebar. Rasa cemas mulai merayapi benaknya. Fokus Ratna terpecah antara melihat jalan di depan dan melirik spion yang menunjukkan betapa tipisnya sisa jalan di samping ban belakangnya. Tiba-tiba, perhatian Ratna teralihkan oleh seekor burung bangau putih yang terbang rendah tepat di depan kaca mobilnya. Ia terkejut dan refleks membanting setir sedikit ke kiri untuk menghindari burung itu. Detik itulah bencana terjadi. Ban depan sebelah kiri mobilnya keluar dari bibir beton jalan. Ratna merasakan guncangan hebat. Bagian depan mobilnya seketika anjlok ke arah selokan irigasi. Terdengar suara gesekan logam yang sangat menyakitkan telinga ketika bagian bawah bumper mobil, seharga miliaran rupiah itu, menghantam keras pinggiran beton. Astaga! Apa itu tadi? Pekik Ratna histeris di dalam mobil. Tubuhnya terguncang ke depan lalu terhempas kembali ke sandaran kursi. Dalam kepanikan yang luar biasa, Ratna justru melakukan kesalahan fatal. Bukannya berhenti dan menarik rem tangan, ia malah refleks menginjak pedal gas dalam-dalam, berharap mobilnya punya tenaga untuk naik kembali ke jalan. Namun, ia lupa bahwa ini bukanlah jalan aspal. Ban belakang mobilnya yang berteknologi canggih itu justru berputar liar di atas tanah berlumpur yang licin. Roda itu tidak mendapatkan cengkeraman sama sekali, melainkan hanya menyemburkan lumpur coklat ke udara dan membuat posisi mobil semakin terperosok dalam. Mobil itu kini miring dengan sudut yang mengerikan. Bagian kiri mobil sudah amblas separuh ke dalam parit irigasi, sementara bagian kanan terangkat sedikit. Ratna bisa merasakan gravitasi menarik tubuhnya ke arah pintu kiri. Jantungnya berdegup kencang seolah mau copot. Ia merasa mobil ini tidak stabil dan bisa terguling kapan saja ke dalam sawah yang penuh air jika ia bergerak sedikit saja. "Ayo naik! Ayo naik!" teriak Ratna frustrasi sambil mencoba memutar setir, tapi sia-sia. Mesin menderu kencang, namun mobil itu tak bergeming, justru semakin miring. Wajah Ratna pucat pasi. Ia mencoba membuka pintu di sisi pengemudi, namun pintu itu tertahan oleh gundukan tanah tebing jalan, sehingga hanya bisa terbuka sedikit sekali, tidak cukup untuk tubuhnya lewat. Ia melirik ke pintu sebelah kiri, di bawah sana hanyalah air keruh dan lumpur. Ratna terjebak. Di tengah hamparan sawah yang sunyi, di dalam mobil mewah yang kini tak berdaya, Ratna merasa sangat kecil dan ketakutan. Air matanya mulai menetes, menyesali keputusan bodohnya untuk kabur tanpa tujuan. "Tolong! Siapapun tolong saya!" jerit Ratna, meski ia tahu suaranya mungkin teredam oleh kekedapan kabin mobil mewahnya sendiri. Ia benar-benar sendirian dalam bahaya. Di tengah kepanikan yang melanda, saat Ratna merasa harapannya mulai menipis, sayup-sayup terdengar suara kelinting kalung sapi yang beraduk dengan suara langkah kaki di atas tanah kering. Dari kejauhan, di ujung jalan setapak, muncul seorang pemuda yang sedang berjalan santai. Pemuda itu mengenakan kaos oblong berwarna abu-abu yang sedikit lusuh namun bersih, dipadukan dengan celana panjang kain yang digulung hingga betis. Di kepalanya bertengger sebuah caping bambu sederhana untuk menghalau terik matahari. Itulah Putra. Di tangan kanannya, ia memegang tali kekang yang menuntun 2 ekor sapi jenis limosin berukuran besar dan gemuk, sementara di pundak kirinya terpikul seikat besar rumput gajah yang baru saja ia ambil dari ladang. Langkah kakinya tegap dan berirama, menyiratkan kekuatan fisik yang terlatih namun tetap tenang. Putra menghentikan langkahnya ketika melihat pemandangan ganjil di depannya. Sebuah mobil sedan mewah berwarna perak terperosok miring di tepi sawah tetangganya. Ia tidak tampak terkejut berlebihan atau heboh. Wajahnya tetap datar dan tenang, seolah sedang menganalisa situasi dengan cepat. Tanpa terburu-buru, Putra menambatkan tali kekang kedua sapinya pada sebuah pohon waru yang kokoh di pinggir jalan, memastikan hewan ternaknya aman dan teduh sebelum ia melangkah mendekat. Di dalam mobil, Ratna melihat sosok pria itu mendekat. Pikiran buruk sempat melintas di benaknya. Bagaimana jika orang ini adalah preman desa? Bagaimana jika ia dirampok di tempat sepi ini? Putra memang membawa sabit di pinggangnya,
dan itu membuat nyali Ratna menciut. Namun, ketika Putra semakin dekat dan melepas capingnya, Ratna bisa melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Tidak ada guratan jahat di sana, hanya tatapan mata yang tajam namun teduh, serta rahang tegas yang dihiasi keringat tipis. Ratna memberanikan diri menekan tombol jendela. Kaca mobil turun perlahan dengan suara mendesing halus. "Mas, tolongin saya. Mobil saya mau guling," teriak Ratna dengan suara bergetar hebat. Wajah cantiknya sudah basah oleh air mata dan keringat, tatanan rambutnya yang mahal kini berantakan. Putra tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan mengelilingi mobil itu sekali putaran, memeriksa posisi ban yang menggantung dan tanah yang mulai amblas di sisi kiri. Ia meletakkan tangannya di kap mesin yang panas, lalu menatap Ratna tepat di manik matanya. Suaranya terdengar berat dan sangat tenang, kontras sekali dengan histeria Ratna. "Jangan banyak bergerak heboh di dalam, Mbak. Tanahnya gembur. Kalau Mbak gerak terus, mobilnya bisa makin miring dan terbalik ke sawah," ucap Putra datar. Ia tidak membentak, tapi nada bicaranya mengandung perintah yang mutlak. "Matikan mesinnya sekarang." Getaran mesin bikin tanahnya makin rontok. Ratna yang biasanya suka memerintah ratusan karyawan di kantornya, kini menurut begitu saja seperti anak kecil. Ia gemetar memutar kunci kontak hingga mesin mobil mati. Keheningan menyergap seketika, hanya menyisakan suara napas Ratna yang memburu dan tatapan Putra yang meneduhkan, seolah memberi isyarat bahwa bantuan telah tiba. Situasi semakin genting. Putra mencoba membuka pintu bagian pengemudi dari luar, namun usaha itu sia-sia. Tebing tanah di sisi kanan mobil terlalu rapat memblokir pintu, menyisakan celah yang bahkan tak cukup untuk menyelipkan tangan. Satu-satunya jalan keluar bagi Ratna hanyalah melalui pintu penumpang sebelah kiri, sisi yang justru menghadap langsung ke hamparan sawah berlumpur yang posisinya jauh lebih rendah. Putra berjalan memutari mobil menuju sisi yang miring itu. Kakinya yang tak beralas sandal langsung membenam ke dalam lumpur sawah yang pekat hingga sebatas mata kaki. Ia membuka pintu penumpang dengan sangat hati-hati, menahan bobot pintu yang berat agar tidak terayun kencang dan merusak engsel. "Ayo keluar lewat sini, Mbak. Pelan-pelan saja," instruksi Putra sambil mendongak menatap Ratna yang masih duduk gemetar di dalam mobil. Ratna menggeser tubuhnya dengan susah payah ke kursi penumpang. Namun, ketika ia menengok ke bawah, matanya terbelalak ngeri. Jarak antara pijakan mobil dengan tanah lumpur di bawah sana cukup tinggi, ditambah lagi ia sedang mengenakan sepatu hak tinggi dari desainer ternama yang harganya puluhan juta rupiah. Jika ia nekat melompat, bukan hanya sepatunya yang akan hancur tertelan lumpur, tapi pergelangan kakinya juga bisa patah seketika. Saya nggak bisa turun, Mas. Itu lumpur semua, dalam banget. Sepatu saya licin," cicit Ratna dengan wajah memelas. Gengsinya sebagai wanita kota runtuh seketika berhadapan dengan alam yang ganas. Putra menghela napas panjang, namun tak ada guratan kekesalan di wajahnya. Ia paham situasi wanita itu. Tanpa banyak bicara, Putra memasang kuda-kuda yang kokoh di dalam lumpur. Ia merentangkan kedua tangannya yang kekar dan berotot, hasil tempaan kerja keras bertahun-tahun di ladang, seolah membentuk sebuah jembatan penyelamat bagi Ratna. "Lepas saja sepatunya, pegang di tangan. Terus lompat ke arah saya. Saya tangkap, nggak akan jatuh," ucap Putra dengan nada meyakinkan. Matanya menatap lurus ke arah Ratna, memberikan sinyal keamanan yang absolut. Ratna ragu sejenak, jantungnya berdegup tak karuan. Namun melihat ketulusan di mata pemuda itu, ia memejamkan mata, melepas heelsnya, dan menjatuhkan tubuhnya ke arah Putra. Dalam hitungan detik, tubuh ramping Ratna mendarat sempurna dalam dekapan lengan Putra yang kokoh. Putra menangkapnya dengan sigap, menahan pinggang dan punggung Ratna agar tidak terperosok. Karena momentum lompatan itu, wajah mereka berakhir dalam jarak yang sangat dekat, hanya terpaut beberapa sentimeter saja. Waktu seakan berhenti berputar. Ratna menahan napasnya. Di jarak sedekat ini, ia tidak mencium bau keringat menyengat seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, indera penciumannya justru disapa oleh aroma segar sabun mandi batang dan wangi hujan yang menenangkan dari tubuh Putra. Ratna bisa merasakan detak jantung pemuda itu yang tenang namun kuat di balik kaos tipisnya. Mata mereka terkunci satu sama lain. Ada desiran aneh yang menjalar di dada Ratna,
Sebuah perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan bahkan saat bersama mantan kekasihnya yang kaya raya. Sudah aman, Mbak, bisik Putra pelan, menyadarkan Ratna dari lamunannya. Dengan gerakan yang mudah seolah Ratna seringan kapas, Putra tidak menurunkan wanita itu di lumpur. Ia justru membopong Ratna berjalan membelah sawah becek itu, melangkah pasti menuju tanah kering di pinggir jalan yang aman, memperlakukan sang CEO yang sedang rapuh itu layaknya seorang putri kerajaan yang tak boleh tersentuh kotoran sedikitpun. Putra menurunkan Ratna dengan perlahan di atas rerumputan kering di bawah naungan pohon trembesi yang rindang, tempat yang jauh lebih aman dan bersih. Setelah memastikan wanita kota itu bisa berdiri dengan tegak meski tanpa alas kaki, Putra segera kembali ke posisi mobil yang masih teronggok menyedihkan di tepi sawah. Ia tidak membuang waktu. Dengan cekatan, pemuda itu berjongkok dan bahkan sedikit merebahkan badannya di atas tanah berdebu untuk mengintip ke bagian kolong mobil. Ratna memperhatikannya dari kejauhan dengan perasaan was-was. Ia melihat Putra meraba bagian as roda depan, mengetuk-ngetuk pelan komponen suspensi, lalu menggelengkan kepala beberapa kali. Wajah pemuda itu terlihat jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Sinar matahari sore yang mulai meredup membuat siluet tubuh Putra yang sedang bekerja terlihat begitu fokus, seolah ia sedang mendiagnosa pasien yang kritis. Ratna meremas tangannya sendiri, berdoa dalam hati agar kerusakan mobil kesayangannya itu tidak parah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam bagi Ratna, Putra bangkit berdiri. Ia menepuk-nepuk debu yang menempel di celana kainnya, lalu berjalan menghampiri Ratna. Ekspresinya datar, namun sorot matanya menyiratkan kabar yang kurang menyenangkan. "Bagaimana, Mas? Bisa langsung jalan lagi, kan? Saya bayar berapa saja asalkan mobil ini bisa naik sekarang," tanya Ratna memberondong, suaranya penuh harap. Ia sudah membayangkan bisa segera keluar dari desa ini dan mencari hotel mewah ber-AC untuk berendam air hangat. Putra menghela napas pelan sebelum menjawab. "Maaf, Mbak. Kabar buruk. As roda depannya patah karena hantaman keras tadi, dan suspensinya bengkok parah. Mobil ini lumpuh total. Kalau dipaksa ditarik paksa sekarang tanpa alat berat yang pas, sasis bawahnya malah bisa hancur." Ratna tercekat, mulutnya terbuka sedikit saking syoknya. "Hancur? Terus solusinya gimana? Panggil derek resmi dari kota dong, Mas. Saya punya asuransi platinum kok." "Truk derek dari kota tidak akan muat masuk ke jalan setapak ini, Mbak. Lebar jalan ini cuma 2 meter. Truk derek butuh minimal 3 meter lebih," jelas Putra dengan nada logis dan tenang, mematahkan harapan Ratna satu persatu. Satu-satunya cara adalah ditarik pelan-pelan pakai traktor sawah besok pagi, dibantu warga gotong royong biar posisinya lurus dulu. Sekarang sudah mau maghrib, operator traktor dan warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Tidak mungkin dikerjakan sekarang karena gelap, bahaya. Dunia Ratna rasanya runtuh seketika. Langit di ufuk barat mulai berubah warna menjadi jingga gelap, menandakan malam akan segera tiba. Suara jangkrik mulai bersahutan, menggantikan kebisingan mesin mobil yang kini mati. "Besok pagi? Mas bercanda, ya?" Suara Ratna meninggi karena panik. "Terus malam ini saya harus tidur di mana? Di sini nggak ada hotel bintang 5, kan? Atau minimal villa?" Putra menunjuk ke arah sebuah bangunan joglo tua dari kayu jati yang berdiri kokoh tak jauh dari sana. Lampu-lampu kuning temaram mulai menyala di berandanya, memberikan kesan hangat namun sangat sederhana. Hotel terdekat jaraknya 20 km dari sini, dan di sini tidak ada taksi atau ojek online yang lewat jam segini. "Adanya cuma gubuk saya itu," jawab Putra santai tanpa ada nada menggoda, murni menawarkan solusi. "Kalau Mbak keberatan tidur di mobil yang miring, di rumah saya ada kamar kosong bekas adik saya yang merantau. Bersih kok, walau nggak ada AC-nya. Cuma itu pilihannya, Mbak." Ratna menatap rumah kayu itu dengan tatapan nanar. Ia, seorang CEO yang biasa tidur di kasur king size dengan spray sutra, kini harus memilih antara tidur di mobil rusak di tengah sawah gelap atau menumpang di rumah pemuda asing yang baru dikenalnya. Situasi ini benar-benar di luar kendalinya. Matahari telah benar-benar tenggelam, digantikan oleh suara orkestra malam pedesaan yang didominasi oleh nyanyian jangkrik dan katak. Dengan langkah gontai dan hati yang masih dongkol, Ratna akhirnya menyerah pada nasib. Ia mengekor di belakang Putra, melangkah masuk ke dalam rumah joglo yang terlihat angker dari luar namun ternyata sangat hangat di bagian dalamnya.
Ratna cukup terkejut melihat interior rumah itu. Lantainya bukan keramik marmer dingin seperti di apartemen mewahnya, melainkan ubin tegel bermotif klasik yang terasa sejuk di kaki. Dindingnya terbuat dari kayu jati tua yang dipelitur mengkilap, memancarkan aroma kayu yang khas dan menenangkan. Ratna duduk di sebuah kursi kayu panjang di ruang tengah, menyeka keringat di lehernya. Tenggorokannya terasa kering kerontang setelah berjam-jam panik dan berteriak. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari keberadaan dispenser air atau kulkas dua pintu yang biasa ia temui di dapur modern. Namun, yang ia temukan di atas meja kayu hanyalah sebuah benda bulat dari tanah liat dengan moncong kecil di sampingnya. Sebuah kendi tradisional. "Mas, maaf, kalau mau minum ambil gelasnya di mana ya? Kok saya cari tombol air dinginnya nggak ada?" Tanya Ratna bingung sambil memutar-mutar kendi itu, mencari tuas keran yang tidak mungkin ada. Putra yang baru saja masuk setelah mencuci kaki, menahan tawa melihat tingkah polos wanita kota itu. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyuman tipis yang manis, sebuah pemandangan langka yang luput dari perhatian Ratna karena suasana yang remang-remang. "Di rumah ini nggak ada dispenser galon, Mbak. Adanya kendi ini." Airnya langsung dari mata air pegunungan, disimpan di tanah liat jadi dingin alami tanpa listrik, jelas Putra dengan sabar. Ia kemudian mengambil kendi itu dari tangan Ratna. Dan cara minumnya begini, biar sensasi segarnya terasa. Tanpa menggunakan gelas, Putra mengangkat kendi itu tinggi-tinggi di atas wajahnya. Dengan teknik yang sangat ahli, ia memiringkan moncong kendi hingga air meluncur deras langsung ke dalam mulutnya tanpa sedikit pun menyentuh bibir. Jakun Putra bergerak naik turun menelan air dengan nikmat. Ratna melongo melihat atraksi sederhana itu. Bagi Putra itu hal biasa. Tapi bagi Ratna, itu terlihat seperti seni akrobatik yang maskulin. "Wah, canggih juga," gumam Ratna takjub, rasa hausnya mengalahkan gengsinya. "Sini Mas, saya mau coba. Kayaknya seger banget." Ratna mengambil alih kendi yang cukup berat itu. Dengan percaya diri, ia meniru gaya Putra. Ia mendongakkan kepala, membuka mulut, dan memiringkan kendi tinggi-tinggi. Namun, karena tidak terbiasa mengukur berat dan sudut kemiringan, air justru menyembur keluar terlalu deras dan meleset dari sasaran. Bukannya masuk ke mulut, air dingin itu justru mengguyur dagu, leher, hingga membasahi bagian depan blus sutra mahal yang dikenakan Ratna. Ratna memekik kaget. "Aduh, basah semua." Putra dengan sigap menyambar handuk kecil bersih yang tersampir di kursi dan memberikannya pada Ratna. Namun, alih-alih ikut panik atau menertawakan keadaan Ratna yang basah kuyup, Putra justru membalikan badannya membelakangi Ratna. Ia menjaga pandangannya dengan sangat sopan, tidak ingin memanfaatkan kesempatan melihat lekuk tubuh wanita itu yang kini tercetak jelas karena kain basah. "Pakai ini, Mbak. Maaf saya tidak bermaksud ngerjain. Ganti baju dulu saja, nanti masuk angin," ucap Putra tanpa menoleh, suaranya terdengar datar namun penuh perhatian. Sikap gentleman yang tak dibuat-buat itu membuat wajah Ratna merona merah, bukan karena malu, tapi karena rasa kagum yang mulai tumbuh diam-diam. Malam itu, suasana di desa Nanggulan berubah menjadi sedikit mencekam namun syahdu. Angin kencang berhembus dari arah perbukitan, membuat daun-daun pohon jati di pekarangan rumah saling bergesekan menimbulkan suara gemerisik yang ramai. Jendela kayu rumah joglo itu berderit pelan tertiup angin. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seluruh lampu di rumah itu padam seketika. Kegelapan total menyelimuti ruangan dalam sekejap mata. Listrik di desa itu memang seringkali tidak stabil jika cuaca sedang memburuk. Ratna memekik kaget, refleks memegang ujung meja kayu di depannya dengan erat. Jantungnya berdegup kencang, fobia gelapnya sedikit kambuh. "Mas Putra, Mas di mana? Jangan tinggalin saya sendiri," seru Ratna dengan suara panik, matanya liar mencari pegangan dalam kegelapan pekat. "Tenang, Mbak. Saya di sini, cuma mau ambil korek." Suara tenang Putra terdengar dari sudut ruangan, memberikan rasa aman yang instan bagi Ratna. Tak lama kemudian, percikan api kecil menyala, diikuti oleh cahaya oranye yang lembut. Putra menyalakan sebuah lilin besar yang diletakkan di atas piring kecil dari tanah liat. Cahaya temaram itu menari-nari, memantulkan bayangan mereka berdua di dinding kayu jati, menciptakan suasana yang mendadak berubah menjadi sangat intim dan romantis.
jauh lebih syahdu dibandingkan makan malam mewah di restoran bintang 5 manapun yang pernah Ratna kunjungi. Di atas meja kayu tua itu, kini tersaji makan malam yang sangat sederhana hasil masakan dadakan Putra. Tidak ada daging wagyu atau lobster, yang ada hanyalah nasi putih hangat yang masih mengepul, telur dadar goreng yang pinggirannya terlihat renyah kecoklatan, dan cobek kecil berisi sambal bawang yang aromanya menggugah selera. Bagi Ratna yang seharian belum makan dan energinya terkuras habis karena emosi, hidangan sederhana itu terlihat seperti makanan paling lezat di dunia. Tanpa menunggu dipersilakan 2 kali, Ratna langsung mengambil piring. Ia menyendok nasi dan potongan besar telur dadar, lalu melahapnya dengan rakus. Rasa gurih telur berpadu dengan pedasnya sambal bawang meledak di mulutnya. Ia makan begitu cepat, seolah takut makanannya akan lari. Putra yang duduk di hadapannya hanya tersenyum tipis melihat tingkah wanita kota itu. Ia makan dengan perlahan, sesekali melirik Ratna yang pipinya menggembung penuh nasi. Pelan-pelan, "Mbak Ratna. Nggak ada yang minta kok. Nanti tersedak, di sini nggak ada rumah sakit," tegur Putra lembut, nadanya setengah bercanda. Ratna tersentak, lalu tersipu malu. Ia menelan makanannya dengan susah payah dan meneguk air dari gelas enamel lurik. "Habisnya enak banget. Mas, saya nggak nyangka telur dadar bisa seenak ini. Beda sama yang dibuat koki saya di Jakarta." "Itu karena Mbak makannya pakai hati yang tenang, bukan sambil mikirin saham atau target perusahaan," jawab Putra santai namun tepat sasaran. Malam itu, di bawah cahaya lilin yang bergoyang tertiup angin, dinding pertahanan Ratna runtuh. Ia mulai bercerita banyak hal, bukan sebagai CEO yang angkuh, tapi sebagai wanita biasa yang lelah. Ia bercerita tentang tekanan ayahnya, tentang Kevin yang obsesif, dan tentang betapa kesepiannya ia di tengah keramaian ibu kota. Putra mendengarkan dengan seksama, tidak memotong, tidak menghakimi, dan tidak sibuk main ponsel. Ia hanya menjadi pendengar yang baik, sesekali mengangguk paham. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ratna merasa benar-benar didengar dan dihargai sebagai manusia, bukan sebagai aset perusahaan. Kehangatan itu bukan berasal dari lilin, melainkan dari tatapan teduh pria sederhana di hadapannya. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu rumah joglo, membangunkan Ratna dari tidur lelapnya. Suara kokok ayam jantan yang lantang terdengar jauh lebih efektif daripada alarm ponsel canggih miliknya. Ratna menggeliat pelan, merasakan badannya sedikit pegal karena tidur di kasur kapuk yang tidak sempuk kasur spring bed impor di apartemennya. Namun anehnya, ia merasa sangat segar. Udara pagi di desa Nanggulan ini begitu bersih, memenuhi paru-parunya dengan oksigen murni yang sejuk. Dengan mata yang masih separuh terpejam, Ratna menyeret langkahnya menuju kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah. Ia sudah membayangkan guyuran air segar untuk memulai hari. Namun, baru saja ia membuka pintu kamar mandi, matanya terbelalak. Bak mandi dari semen itu kosong melompong, hanya menyisakan sedikit endapan air di dasarnya. Keran air diputar ke kiri dan ke kanan, namun tak ada setetes air pun yang keluar. "Mas Putra, Mas, ini airnya kok mati? Saya mau mandi gimana?" teriak Ratna sedikit panik, kepalanya menyembul dari balik pintu dapur. Putra yang sedang menikmati kopi hitam di teras belakang segera menghampiri. Ia tidak terlihat kaget sama sekali. Dengan santai, ia mengambil sebuah ember seng dan berjalan menuju sumur tua di samping kamar mandi. Listriknya belum stabil sejak semalam. "Mbak, jadi pompa airnya nggak jalan? Harus ditimba manual pakai katrol ini," jawab Putra sambil menunjuk sumur timba itu. Ratna melongo. "Timba? Manual? Emangnya Mas kuat ngisi bak segede itu sendirian?" Tanpa menjawab, Putra mulai menurunkan ember ke dalam sumur yang dalam. Terdengar suara deburan air di bawah sana. Dengan gerakan ritmis yang mantap, Putra mulai menarik tali tambang itu. Ratna yang berdiri di ambang pintu kamar mandi, mau tak mau jadi penonton setia. Ia melihat bagaimana otot-otot punggung dan lengan Putra menegang dan mengendur seirama dengan tarikan tali. Keringat pagi mulai membasahi kaos tipis yang dikenakan pemuda itu. Di mata Ratna, pemandangan ini jauh lebih menarik daripada para model pria yang sering ia lihat di majalah fashion. Ada kekuatan maskulin yang nyata dan alami di sana, membuat Ratna menelan ludah tanpa sadar. Setelah bak mandi terisi penuh berkat kerja keras Putra, Ratna pun mandi. Karena baju kotornya belum kering,
Ia terpaksa meminjam pakaian milik mendiang ibu putra yang masih tersimpan rapi di lemari. 15 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Ratna melangkah keluar. Ia mengenakan daster batik rumahan bermotif bunga sederhana yang sedikit kebesaran di tubuh rampingnya. Rambut panjangnya yang basah dibiarkan terurai berantakan, dan wajahnya polos tanpa polesan makeup sedikitpun. Aroma sabun sereh menguar dari tubuhnya. Putra yang sedang menyeruput kopinya di meja makan, seketika tersedak begitu melihat Ratna. Uhuk. Ia terbatuk-batuk, matanya tak berkedip menatap sosok di depannya. Ratna yang biasanya terlihat intimidatif dengan blazer kantor dan lipstik merah menyala, kini terlihat begitu berbeda. Ia tampak seperti gadis desa yang lugu, manis, dan kecantikannya justru memancar berkali-kali lipat dalam kesederhanaan itu. Jantung Putra yang biasanya tenang, pagi itu berdegup kencang tak karuan, seolah baru saja lari maraton mengelilingi sawah. Ratna yang melihat reaksi Putra hanya tersenyum malu-malu sambil menyelipkan rambut basahnya ke belakang telinga, menyadari bahwa tatapan pria itu padanya telah berubah. Kabar dari bengkel desa pagi itu sedikit mengecewakan bagi Ratna, namun diam-diam juga melegakan. Suku cadang untuk kaki-kaki mobil mewahnya ternyata harus dipesan khusus dari kota besar, dan membutuhkan waktu setidaknya 2 hari untuk tiba. Itu artinya, Ratna resmi terjebak di desa Nanggulan. Daripada mati kebosanan berdiam diri di rumah kayu tanpa koneksi internet yang kencang, Ratna memutuskan untuk melakukan hal gila. Ia akan mengikuti aktivitas harian Putra. Dengan mengenakan topi caping bambu yang lebar dan sepasang sepatu bot karet kedodoran milik ibu Putra, penampilan Ratna pagi itu sungguh mengundang senyum. Sang CEO yang biasa tampil elegan dengan sepatu hak tinggi, kini terlihat seperti anak magang yang salah kostum di tengah peternakan. Ia mengekor langkah Putra menuju kandang sapi di belakang rumah. Naluri kepemimpinannya yang biasa mengatur ratusan karyawan di Jakarta tiba-tiba muncul. Ratna merasa tertantang melihat 2 ekor sapi besar yang sedang malas-malasan itu. Ia berpikir, jika ia bisa mengendalikan perusahaan, masa mengendalikan seekor sapi saja tidak bisa? Sini mas, biar aku yang bawa sapinya keluar. Kamu kira aku nggak bisa? Pinta Ratna dengan percaya diri yang meluap-luap. Putra menyerahkan tali kekang sapi itu sambil menahan tawa, ingin melihat apa yang akan terjadi. Ratna memegang tali itu erat-erat, lalu mulai memberikan perintah layaknya ia sedang memimpin rapat direksi. Ayo sapi, jalan, cepat jalan ke sana. Seru Ratna dengan nada tinggi dan telunjuk menunjuk ke arah pintu kandang. Gayanya sangat otoriter. Namun, sapi limosin seberat hampir 1 ton itu sama sekali tidak bergeming. Hewan itu hanya melirik Ratna sekilas dengan tatapan malas, lalu kembali asyik mengunyah rumput kering, seolah menganggap perintah Ratna hanyalah angin lalu. Ratna kesal, wajahnya memerah. Ia mencoba menarik tali itu sekuat tenaga, tapi sapi itu tetap kokoh seperti patung batu. Ratna merasa harga dirinya sebagai pemimpin sedang diuji oleh seekor hewan ternak. Kok dia nggak mau dengerin aku sih? Mas? Sapi ini tuli ya? Gerutu Ratna sambil berkacak pinggang, napasnya terengah-engah. Putra menggeleng pelan, lalu melangkah mendekat. Ia mengambil alih tali kekang dari tangan Ratna dengan lembut. Tanpa suara keras, tanpa bentakan, dan tanpa tarikan kasar, Putra hanya mengelus leher sapi itu dengan penuh kasih sayang. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga sapi dan berbisik pelan, seolah sedang berbicara dengan kawan lama. Ajaibnya, sapi besar itu seketika melenguh pelan dan melangkah mengikuti Putra dengan patuh menuju padang rumput. Ratna tertegun melihat pemandangan itu. Ia mengejar Putra dengan rasa penasaran yang memuncak. Mas, kamu pakai mantra apa? Kenapa sama aku dia bandel, tapi sama kamu langsung nurut? Putra menghentikan langkahnya, menatap Ratna dengan sorot mata yang teduh namun dalam. Karena makhluk hidup itu punya perasaan, Mbak. Mereka tahu mana yang memerintah pakai emosi, dan mana yang menuntun pakai kasih sayang. Kalau mau ditaati, bicaralah pakai hati, bukan pakai telunjuk. Kata-kata sederhana itu menghujam dada Ratna telak sekali. Ia terdiam 1000 bahasa. Selama ini, ia terbiasa memimpin dengan rasa takut dan otoritas. Tapi pemuda desa ini mengajarkannya filosofi kepemimpinan yang jauh lebih luhur. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Ratna menatap punggung Putra yang berjalan menjauh, menyadari bahwa ia sedang jatuh hati pada kebijaksanaan pria sederhana itu. Menjelang siang,
kebutuhan dapur di rumah Putra mulai menipis. Stok bumbu dan lauk pauk harus segera dibeli di pasar kecamatan yang jaraknya lumayan jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Putra pun bersiap-siap. Ia mengeluarkan kendaraan andalannya dari garasi samping, bukan sebuah mobil mewah seperti milik Ratna, melainkan sebuah sepeda motor klasik Honda coba tahun 70-an yang sudah dimodifikasi tipis-tipis agar tetap prima. Motor tua itu terlihat gagah dengan tangki bensin berwarna hitam mengkilap. Namun ada satu masalah kecil bagi penumpang. Jok belakangnya sangat pendek dan datar, khas motor custom gaya Jap style. Ratna memandang motor itu dengan tatapan ragu. Ia terbiasa duduk di kursi kulit mobil Eropa yang empuk dan luas, atau minimal di jok belakang taksi online yang nyaman. Kini, ia harus menaiki besi tua yang suaranya menderu-deru dengan getaran yang cukup terasa. "Kita naik ini, Mas? Nggak ada helm buat aku?" tanya Ratna sambil menunjuk motor itu, tangannya memegang topi caping agar tidak terbang tertiup angin. Putra menyodorkan satu-satunya helm cadangan yang ia punya, sebuah helm Bogo retro berwarna krem. "Pakai ini, Mbak. Maaf kalau agak bau matahari sedikit. Dan satu lagi, pegangan yang kencang ya. Joknya pendek, jalanan ke pasar banyak lubangnya." Ratna naik ke boncengan dengan canggung. Benar saja kata Putra, jok itu sempit sekali. Mau tidak mau, posisi duduk Ratna menjadi sangat dekat dengan punggung Putra. Ia mencoba menjaga jarak sopan dengan menahan tubuhnya menggunakan tangan di behel belakang motor, tapi posisinya sangat tidak nyaman dan membuatnya pegal. Motor pun melaju membelah jalanan desa. Angin menerpa wajah Ratna, memberikan sensasi kebebasan yang aneh. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Putra menarik tuas rem dengan cukup dalam. Motor tersentak pelan. Tubuh Ratna yang tidak siap langsung terdorong ke depan, menabrak punggung bidang Putra yang keras dan kokoh. Dada Ratna membentur punggung itu dengan cukup kencang. "Aduh, Mas Putra, kamu sengaja yang ngerem-ngerem mendadak? Modus ya?" protes Ratna sambil memukul pelan bahu Putra, wajahnya memerah menahan malu. Putra menoleh sedikit ke belakang, di balik kaca helmnya, matanya menyipit jenaka. "Bukan modus, Mbak. Itu tadi ada ayam nyebrang sembarangan. Kalau saya tabrak, nanti kita disuruh ganti rugi 1 kandang. Ayam di sini harganya mahal." Ratna mendengus sebal, meski dalam hati ia tahu alasan itu masuk akal. Jalanan desa memang penuh kejutan. Mulai dari lubang jalan, polisi tidur yang tingginya tidak kira-kira, sampai rombongan bebek yang lewat santai. Setelah insiden, ayam lewat, yang kedua kalinya, Ratna akhirnya menyerah. Gengsinya runtuh demi keselamatan. Perlahan tapi pasti, tangan Ratna yang tadinya kaku berpegangan pada besi belakang, kini beralih melingkar ke pinggang Putra. Ia memeluk pinggang pemuda itu erat-erat. Ratna menyandarkan pipinya di punggung Putra. Di sana, ia merasakan kehangatan yang menjalar. Bukan hanya hangat suhu tubuh, tapi rasa aman yang luar biasa. Di atas motor tua yang berisik itu, Ratna justru merasa lebih tenang dibandingkan saat ia duduk sendirian di dalam mobil mewahnya yang sunyi. Ia memejamkan mata, menikmati aroma angin desa yang bercampur dengan wangi maskulin Putra, berharap perjalanan ke pasar ini tidak cepat berakhir. Urusan belanja di pasar telah selesai, namun matahari masih bersinar cukup terik. Melihat keringat yang membasahi pelipis Ratna, Putra tidak langsung memacu motornya pulang ke rumah. Ia membelokkan setang motornya menuju arah perbukitan menoreh, mengajak gadis kota itu ke sebuah surga tersembunyi yang menjadi kebanggaan warga setempat, ekowisata Sungai Mudal. Sesampainya di sana, mata Ratna terbelalak kagum. Di hadapannya terbentang kolam-kolam alami dengan air berwarna biru toska yang jernih, dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan dan suara gemericik air terjun yang menenangkan. Udara di sana begitu sejuk, jauh berbeda dengan polusi Jakarta yang menyesakkan. Ratna yang antusias langsung melepas sandalnya, ingin merasakan dinginnya air pegunungan itu. Ia berlarian kecil meniti bebatuan sungai, seolah lupa bahwa ia adalah seorang wanita dewasa yang anggun. "Mbak Ratna, jalannya pelan-pelan saja. Batu yang ada lumutnya itu licin," peringat Putra dari belakang sambil mengawasi dengan waspada. Namun, peringatan itu terlambat 1 detik. Kaki Ratna memijak sebuah batu sungai yang permukaannya tertutup lumut hijau tipis. Keseimbangannya hilang seketika. Tubuhnya terhuyung ke belakang, siap jatuh ke dalam kolam yang cukup dalam.
Ratna memejamkan mata, pasrah akan basah kuyup dan mungkin terluka. Akan tetapi, tubuhnya tidak pernah menyentuh air. Sebuah tangan kekar dengan sigap menyambar pergelangan tangannya, lalu menariknya kuat-kuat. Karena tarikan refleks yang bertenaga itu, tubuh Ratna justru terlempar ke depan dan menabrak dada bidang putra. Keduanya kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di pinggiran kolam yang dangkal. Air menciprat membasahi sebagian pakaian mereka. Ratna membuka matanya perlahan. Jantungnya berdegup kencang bukan main. Bukan karena kaget hampir jatuh, tapi karena posisinya saat ini. Wajahnya berada sangat dekat dengan wajah putra. Ia bisa melihat butiran air yang menetes dari ujung rambut pemuda itu, mengalir turun melewati rahang tegasnya. Tangan putra masih melingkar protektif di bahu Ratna, memastikan gadis itu tidak terbentur bebatuan keras. Suasana hening seketika, seolah air terjun pun berhenti bersuara. Mereka bertatapan dalam diam. Waktu seakan membeku. Putra perlahan melepaskan tangannya, lalu dengan gerakan yang sangat lembut, ia menyisihkan anak rambut Ratna yang basah dan menempel di pipi, menyelipkannya ke belakang telinga. Sentuhan jari kasar seorang pekerja keras itu terasa begitu hangat dan menggetarkan di kulit halus Ratna. "Sudah saya bilang hati-hati, Mbak," bisik putra pelan, suaranya terdengar berat dan serak. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum jahil yang menawan. "Batu di sini memang cantik, tapi licin dan berbahaya. Persis kayak mulut buaya darat di kota." Ratna terpaku mendengar candaan itu, lalu tawanya pecah. Ia tertawa lepas, sebuah tawa bahagia yang jarang sekali ia keluarkan. Di tengah gemericik air sungai Mudal, sambil menatap mata teduh pemuda di hadapannya, Ratna menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus indah. Benteng pertahanannya telah runtuh total. Ia tidak lagi melihat putra sebagai tukang ngarit penyelamatnya, tapi sebagai laki-laki yang ia inginkan untuk menemaninya seumur hidup. Di kolam biru itulah, benih cinta di hati sang CEO benar-benar bersemi. Sore itu seharusnya menjadi penutup hari yang manis bagi Ratna dan putra. Sepanjang perjalanan pulang dari Sungai Mudal, tawa renyah mereka masih terdengar bersahutan, memecah keheningan jalanan desa. Namun, sisa-sisa kebahagiaan itu lenyap seketika bagaikan debu yang tertiup angin saat motor Honda Coba tua milik putra memasuki pekarangan rumah. Pemandangan di depan mereka membuat darah Ratna berdesir hebat. Kali ini bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan yang mendadak mencekik lehernya. Sebuah mobil Toyota Alphard berwarna hitam legam terparkir dengan angkuh tepat di depan halaman rumah Joglo, memblokir akses masuk dan seolah menantang kesederhanaan tempat itu. Mesin mobil itu masih menyala, menderu halus memamerkan kemewahannya. Di samping mobil, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan kacamata hitam dan setelan safari, melipat tangan di dada dengan gaya mengintimidasi. Namun, bukan mereka yang membuat napas Ratna tercekat, melainkan sosok pria yang berdiri di tengah halaman sambil menatap jijik ke arah kandang sapi. Itu Kevin. Pria itu mengenakan kemeja linen mahal dan sepatu kulit mengkilap yang kini kotor, terkena debu tanah pekarangan. Rupanya, teknologi pelacak GPS di mobil Mercedes-Benz Ratna yang canggih telah menuntun Kevin menemukan lokasi terpencil ini dengan akurat. Kevin menoleh saat mendengar suara motor putra mendekat. Tatapannya dingin, penuh amarah dan arogansi yang meluap-luap. Ratna turun dari motor dengan kaki gemetar. Belum sempat ia mengucapkan sepatah kata pun, Kevin sudah melangkah maju dengan agresif, menunjuk wajah Ratna dengan telunjuknya. "Hebat ya kamu, Ratna. Aku cari kamu setengah mati di Jakarta, ternyata kamu malah asyik main rumah-rumahan di gubuk reot ini," sembur Kevin dengan nada sinis yang menyayat hati. Ia kemudian menatap putra dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan, seolah putra adalah hama yang mengganggu pemandangan. "Dan kamu lebih milih main lumpur sama gembel kampung ini daripada angkat telepon tunanganmu sendiri? Selera kamu rendahan banget sekarang." Wajah Ratna memerah padam, campuran antara rasa malu dan marah yang memuncak. Ia tidak terima putra, orang yang telah menyelamatkannya dan memperlakukannya dengan sangat hormat, dihina sedemikian rupa di rumahnya sendiri. Ratna melangkah maju, membusungkan dadanya, menantang tatapan Kevin. "Jaga mulutmu, Kevin. Tempat ini mungkin sederhana, tapi pemiliknya punya hati yang jauh lebih mulia daripada kamu," bentak Ratna lantang. Suaranya bergetar menahan emosi. "Dia bukan gembel.
Dia orang yang nyelamatin aku saat aku hampir mati di sawah. Harusnya kamu malu datang ke sini cuma buat pamer kekayaan. Kevin tertawa meremehkan, tawa yang terdengar sumbang di telinga. Nyelamatin? Halah, paling dia cuma modus biar dapat duit imbalan dari kamu. Sadar, Ratna. Kamu itu CEO, tempatmu bukan di kandang sapi bau kotoran ini. Ayo pulang sekarang. Suasana menegang. Angin sore yang tadinya sejuk kini terasa panas membakar. Ratna berdiri kaku, sementara Putra masih diam di samping motornya, mengamati situasi dengan wajah tenang yang sulit ditebak, namun rahangnya mulai mengeras menahan gejolak di dadanya. Kesabaran Kevin tampaknya sudah benar-benar habis. Ia tidak peduli lagi dengan penolakan Ratna, ataupun tatapan tajam dari pemuda desa di hadapannya. Dengan langkah lebar dan kasar, Kevin maju menerjang jarak di antara mereka. Ia mencengkeram pergelangan tangan Ratna dengan sangat kuat, membuat gadis itu meringis kesakitan. Kuku-kuku Kevin menekan kulit halus Ratna, meninggalkan bekas kemerahan yang menyakitkan. Cukup sandiwaranya. Kamu pulang sama aku sekarang juga, atau aku seret kamu masuk mobil. Bentak Kevin tepat di depan wajah Ratna. Ia menarik paksa tubuh Ratna agar menjauh dari Putra, menyeretnya menuju mobil Alphard yang pintunya sudah dibuka oleh pengawalnya. Ratna berusaha meronta, memukul-mukul lengan Kevin dengan tenaga seadanya. Lepas. Sakit, Kevin. Aku nggak mau, teriak Ratna histeris, air matanya mulai tumpah karena rasa takut dan sakit yang bercampur aduk. Namun, sebelum Kevin berhasil menyeret Ratna lebih jauh, sebuah tangan lain yang jauh lebih besar dan kasar tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Kevin. Cengkeraman itu begitu kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan, layaknya akar pohon jati tua yang menancap di bumi. Itu adalah tangan Putra. Putra tidak memukul, tidak juga berteriak marah. Ia hanya menahan tangan Kevin dengan kekuatan murni seorang peternak yang terbiasa menaklukkan sapi seberat 1 ton dan mencangkul tanah keras setiap hari. Tenaga Kevin yang hanya hasil olah tubuh di pusat kebugaran ber-AC, seketika tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan otot alami Putra yang ditempa oleh alam. Kevin meringis, wajahnya berubah pucat menahan nyeri di pergelangan tangannya yang seolah remuk dicengkeram besi. Lepaskan tangan Anda, ucap Putra. Suaranya rendah, tenang, namun mengandung ancaman yang sangat mematikan. Matanya menatap tajam langsung ke manik mata Kevin, sebuah tatapan dingin yang mampu membekukan nyali siapapun yang melihatnya. Di tanah ini, tamu adalah raja. Tapi kalau tamu itu sudah berani menyakiti tuan rumah, apalagi seorang wanita, maka dia berurusan dengan saya. Kevin mencoba melepaskan diri, namun sia-sia. Cengkeraman Putra semakin mengerat. Lepas? Kamu tahu siapa aku? Aku bisa beli tanah kamu beserta isinya. Ancam Kevin dengan suara bergetar, mencoba menutupi rasa takutnya. Putra tidak bergeming sedikit pun. Saya tidak peduli seberapa tebal dompet Anda, Mas. Kehormatan wanita tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau dia bilang tidak mau, berarti tidak mau. Jangan paksa dia. Suasana semakin memanas. 2 pengawal Kevin hendak maju membantu majikannya, namun langkah mereka terhenti. Dari balik pagar tanaman, belasan warga desa mulai bermunculan. Para bapak-bapak yang baru pulang dari sawah masih memegang cangkul dan sabit, berdiri diam di belakang Putra dengan wajah garang. Solidaritas warga desa yang terusik ketenangannya menjadi benteng pertahanan yang tak tertembus. Kevin melihat sekeliling, menyadari bahwa ia kalah jumlah dan kalah wibawa di kandang lawan. Dengan hentakan kasar, Putra melepaskan tangan Kevin, membiarkan pria kota itu terhuyung mundur sambil memegangi tangannya yang memerah. Suasana di halaman rumah joglo itu hening mencekam. Kevin, yang nyalinya menciut melihat belasan warga desa berwajah garang, mundur perlahan mendekati mobil mewahnya. Meski kalah telak, egonya yang setinggi langit membuatnya enggan pergi tanpa melontarkan hinaan terakhir. Ia merapikan kerah bajunya yang kusut dengan kasar, lalu menatap sinis ke arah Putra dan Ratna. Oke, kali ini kalian menang karena main keroyokan, cibir Kevin sambil meludah ke tanah. Nikmati saja hidup melarat kalian di sini. Ratna, jangan harap kamu bisa balik ke Jakarta dan memimpin perusahaan lagi. Ayahmu pasti akan memecatmu karena memilih laki-laki miskin ini. Ratna menunduk sedih. Kata-kata itu menusuk hatinya karena mengandung kebenaran.
Ia merasa bersalah telah menyeret Putra ke dalam masalah pribadinya. Ratna hendak membuka mulut untuk meminta maaf, namun suara deru motor lain menginterupsi ketegangan itu. Seorang pria paruh baya berseragam dinas kaki turun dari motor bebeknya dengan tergesa-gesa. Itu Pak Dukuh, pemimpin dusun setempat. Melihat keramaian itu, Pak Dukuh justru langsung menghampiri Putra, bukan Kevin. Sikap tubuh Pak Dukuh sangat hormat, bahkan sedikit membungkuk, seolah sedang menghadap atasan besarnya. Nuwun sewu, Den Mas Putra. Maaf mengganggu sore-sore. Sapa Pak Dukuh sopan sekali. Saya cuma mau mengantar berkas bea cukai untuk pengiriman kontainer besok. Pihak importir dari Singapura dan Jepang minta tanda tangan jenengan sekarang, supaya dana 5 miliar untuk termin pertama bisa cair malam ini. Hening. Sunyi senyap. Mata Kevin membelalak lebar, rahangnya seakan jatuh ke tanah. Apa? Singapura? 5 miliar? Gumamnya tak percaya. Putra menerima berkas itu dengan santai, seolah itu hanya kertas koran biasa. Ia membubuhkan tanda tangan dengan cepat. Terima kasih, Pak Dukuh. Tolong pastikan kualitas buah naga dan salak yang masuk kontainer grade A semua ya. Jangan sampai mengecewakan klien. Oh ya, dana CSR dari keuntungan bulan lalu untuk pengaspalan jalan desa sudah saya transfer ke kas desa. Ratna menatap Putra dengan tatapan kosong, otaknya berusaha memproses informasi yang baru saja ia dengar. Pria yang selama ini ia lihat mengarit rumput, memandikan sapi, dan makan telur dadar bersamanya, ternyata adalah seorang eksportir agribisnis kelas kakap. Putra bukanlah petani biasa, ia adalah Sultan yang sesungguhnya, penguasa ekonomi di desa itu yang memilih hidup membumi. Wajah Kevin berubah pucat pasi, warnanya hilang seketika. Kesombongannya tentang kekayaan dan status sosial hancur berkeping-keping di hadapan fakta, bahwa pemuda berbaju kaos lusuh itu, mungkin memiliki aset likuid yang jauh lebih besar darinya. Malu yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tanpa berani menatap mata Putra lagi, Kevin buru-buru masuk ke dalam mobil Alphardnya. Pintu dibanting keras, dan mobil itu melaju pergi meninggalkan debu, membawa serta harga diri Kevin yang sudah rontok. Sepeninggal Kevin, Ratna masih mematung. Ia menatap Putra dengan pandangan baru, penuh kekaguman sekaligus rasa tak percaya. Mas kamu juragan? Tanya Ratna terbata-bata. Putra hanya tersenyum tipis, menyerahkan kembali map itu ke Pak Dukuh. Cuma petani yang kebetulan bisa bahasa Inggris sedikit. Mbak, sawah dan kebun ini titipan Tuhan, bukan buat dipamerkan. Jawaban yang begitu rendah hati itu membuat Ratna semakin jatuh cinta. Bukan pada hartanya, tapi pada karakter pria itu yang luar biasa langka. Di detik itu, Ratna sadar ia telah menemukan berlian di dalam lumpur. 2 hari telah berlalu sejak insiden mobil mogok itu. Kini, sedan Mercedes-Benz S-Class milik Ratna sudah kembali berdiri gagah di pekarangan rumah Putra. Bengkel desa bekerja dengan luar biasa. Mobil itu kembali mulus dan mengkilap, seolah tidak pernah terperosok ke dalam lumpur sawah. Mesinnya menderu halus, siap membelah jalanan aspal kembali menuju ibu kota. Namun anehnya, bagi Ratna, mobil mewah yang dulu menjadi kebanggaannya itu kini terlihat seperti benda asing yang dingin dan kaku. Ratna berdiri di teras rumah joglo dengan koper di tangan. Ia sudah menanggalkan daster batiknya dan kembali mengenakan pakaian kerjanya yang rapi. Namun, ada bagian dari jiwanya yang tertinggal di antara tiang-tiang kayu jati dan suara lenguhan sapi di belakang rumah. Ia menatap Putra yang sedang mengelap kaca mobilnya untuk terakhir kali. Pemuda itu terlihat tenang, terlalu tenang malah, seolah kepergian Ratna adalah hal yang biasa saja. Padahal di dalam hati Ratna, ada badai yang sedang berkecamuk. Ia berharap, sangat berharap, Putra akan memintanya untuk tinggal. Sudah siap semua, Mbak Ratna? Mesin aman, AC dingin, bensin juga sudah saya isikan penuh, ucap Putra sambil menyerahkan kunci mobil. Tidak ada senyum jahil di wajahnya hari ini, hanya ekspresi datar yang sulit dibaca. Ratna menerima kunci itu dengan tangan berat. Makasih ya, Mas. Makasih sudah nampung aku, kasih makan aku, dan menyelamatkan aku. Suara Ratna tercekat di ujung kalimat, matanya mulai memanas. Putra hanya mengangguk pelan. Sama-sama. Itu sudah kewajiban saya. Hati-hati di jalan, Jakarta pasti macet. Hanya itu?
Batin Ratna menjerit kecewa. Tidak ada kata, jangan pergi, atau, aku bakal kangen. Dengan langkah gontai, Ratna berjalan menuju pintu pengemudi. Ia membuka pintu mobil, dan seketika hawa dingin AC menyapa kulitnya. Ia duduk di kursi kulit yang empuk itu, namun rasanya hampa. Kesunyian kabin mobil mewah ini tiba-tiba terasa menyiksa, sangat berbeda dengan boncengan motor tua putra yang bising tapi hangat. Ratna menyalakan mesin. Sebelum ia menginjak gas, tiba-tiba terdengar ketukan di kaca jendela. Tok, tok. Jantung Ratna melonjak girang. Harapannya kembali melambung. Ia buru-buru menurunkan kaca jendela. Pasti putra berubah pikiran. Pasti putra mau bilang cinta. Ratna menatap wajah putra yang membungkuk di bingkai jendela, dengan mata berbinar penuh harap. Kenapa, Mas? Tanya Ratna antusias. Putra menatap mata Ratna dalam-dalam. Ada genangan air bening di pelupuk mata pemuda itu, namun ia menahannya sekuat tenaga. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kalimat perpisahan yang menghancurkan ekspektasi Ratna. Jangan ngebut-ngebut. Dan jangan lupa makan, ucap putra lirih, lalu ia mundur selangkah dan melambaikan tangan. Bahu Ratna merosot lemas. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah juga. Ia kecewa, sedih, dan marah bercampur jadi satu. Tanpa menjawab, Ratna segera menutup kaca jendela, takut tangisnya terlihat semakin deras. Ia menginjak pedal gas, membawa mobil perak itu melaju meninggalkan pekarangan rumah joglo. Di spion tengah, Ratna bisa melihat sosok putra yang masih berdiri mematung di tempatnya, menatap kepergian mobil itu hingga hilang di tikungan jalan. Ratna menangis terseduh-seduh sepanjang jalan keluar desa, menyadari bahwa ia baru saja meninggalkan separuh hatinya di Nanggulan. Pelarian singkat ini telah berakhir, namun menyisakan luka rindu yang jauh lebih dalam daripada yang ia duga. 1 minggu telah berlalu sejak Ratna meninggalkan desa Nanggulan. Jakarta kembali menyambutnya dengan kemacetan yang menggila dan polusi udara yang menyesakkan dada. Ratna telah kembali ke singgasananya, duduk di kursi direktur utama di lantai 40 gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Secara fisik, ia ada di sana, memimpin rapat evaluasi triwulan dengan setelan jas mahal dan wajah yang dipoles makeup sempurna. Namun, jiwanya tidak ada di ruangan dingin itu. Pikirannya masih tertinggal jauh di sebuah teras rumah joglo, terjebak dalam kenangan tentang aroma kopi pagi dan senyum tipis seorang peternak sapi. Ratna menatap kosong ke arah layar presentasi yang menampilkan grafik keuntungan perusahaan. Angka-angka itu tidak lagi membuatnya bergairah. Ia merasa hampa. Semuanya terasa palsu dan melelahkan. Kevin sudah ia depak jauh-jauh dari hidupnya dan perusahaannya. Namun kemenangan itu terasa sepi tanpa ada seseorang untuk merayakannya. Tiba-tiba, pintu ruang rapat diketuk dengan ragu-ragu. Sekretaris pribadi Ratna melongokkan kepalanya ke dalam, wajahnya tampak bingung dan sedikit cemas. Maaf mengganggu, Bu Ratna. Di lobi depan ada tamu yang memaksa ingin bertemu ibu sekarang juga. Saya sudah bilang ibu sedang rapat penting, tapi dia bersikeras tidak mau pergi, lapor sang sekretaris dengan nada takut-takut. Dia bilang membawa kiriman paket spesial yang tidak boleh dititipkan ke resepsionis karena takut penyok. Ratna menghela napas panjang, keningnya berkerut kesal. Siapa sih? Suruh satpam usir saja kalau bikin keributan. Saya sedang tidak mood menerima tamu. Dia tidak menyebutkan nama, Bu. Tapi penampilannya rapi, pakai batik, dan membawa keranjang buah naga yang besar sekali, tambah sekretaris itu. Mendengar kata, buah naga, jantung Ratna seolah berhenti berdetak sedetik, lalu memompa darah dengan sangat kencang. Matanya membelalak lebar. Tanpa mempedulikan tatapan bingung para direksi lain, Ratna langsung berdiri dari kursinya. Ia berlari kecil keluar ruang rapat menuju lobi utama kantornya. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Di tengah lobi kantor yang super mewah dengan lantai marmer mengkilap, berdiri seorang pria yang sangat ia rindukan. Itu Putra. Namun kali ini, ia tidak memakai kaos oblong lusuh. Putra mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat tanah yang pas di badannya, dipadukan dengan celana bahan hitam dan sepatu pantofel yang bersih. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Di tangannya, ia memeluk sebuah keranjang anyaman berisi buah naga merah segar yang dihias pita sederhana. Ratna terpaku di tempatnya berdiri.
Kakinya lemas. Ia mengucek matanya, memastikan ini bukan halusinasi karena rindu. Putra yang melihat kedatangan Ratna, tersenyum lebar. Senyum yang tulus dan hangat. Senyum yang selama seminggu ini menghantui tidur Ratna. Saya antar paketnya sendiri, Bu CEO. Takut bonyok kalau dikirim lewat ekspedisi, soalnya ini panen terbaik dari kebun saya. Ucap Putra dengan suara beratnya yang khas, menggema di lobi yang sunyi. Persetan dengan wibawa. Persetan dengan citra direktur yang dingin. Ratna berlari secepat kilat dan langsung menghambur memeluk leher Putra di depan puluhan karyawan dan resepsionis yang menonton dengan mulut menganga. Ratna menangis haru di dada bidang Putra, menumpahkan segala rindu yang menyiksa. Putra tertawa kecil, membalas pelukan itu dengan erat, mengusap punggung Ratna dengan lembut. Jakarta panas ya, Ratna, bisik Putra tepat di telinga gadis itu. Mending adem di Nanggulan sama saya. Mau nggak pulang ke rumah? Pertanyaan sederhana itu adalah jawaban atas segala doa Ratna. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Ratna menemukan rumahnya kembali, bukan pada sebuah tempat, melainkan pada seseorang. 1 minggu telah berlalu sejak Ratna meninggalkan kehangatan desa Nanggulan dan kembali ke hutan beton Jakarta. Gedung pencakar langit tempatnya bekerja terasa begitu dingin, AC sentral yang menyala 24 jam, seolah membekukan hatinya yang sedang merindu. Ratna duduk di kursi kebesarannya di ruang rapat direksi, mendengarkan presentasi Triwulan yang membosankan. Jiwanya tidak ada di sana. Pikirannya melayang jauh ke sebuah teras rumah joglo, membayangkan aroma kopi tubruk dan senyum tipis seorang pria sederhana yang telah mencuri hatinya. Ratna merasa hampa, seolah separuh nyawanya tertinggal di antara hamparan sawah dan perbukitan menoreh. Tiba-tiba, pintu kaca ruang rapat diketuk dengan ragu. Sekretaris pribadi Ratna masuk dengan wajah cemas, memotong pembicaraan manajer pemasaran. Maaf mengganggu, Bu Ratna. Ada situasi di lobi bawah. Ada seorang pria yang memaksa ingin bertemu ibu sekarang juga. Saya sudah jelaskan ibu sedang rapat penting, tapi dia bersikeras tidak mau pergi. Lapor sang sekretaris dengan suara bergetar takut dimarahi. Dia bilang dia kurir khusus yang membawa paket, masa depan, yang tidak boleh dititipkan ke resepsionis karena takut penyok. Ratna memijat pelipisnya, merasa kesal. Siapa sih? Suruh keamanan usir saja kalau bikin keributan. Saya sedang tidak ingin diganggu. Dia tidak menyebutkan nama, Bu. Tapi penampilannya rapi, memakai batik, dan anehnya dia membawa keranjang anyaman besar berisi buah naga merah. Tambah sekretaris itu dengan bingung. Mendengar kata, buah naga, jantung Ratna seolah berhenti berdetak sedetik, lalu memompa darah dengan sangat kencang hingga wajahnya memanas. Matanya membelalak lebar. Tanpa mempedulikan tatapan bingung para pemegang saham dan direksi, Ratna langsung berdiri dari kursinya. Kursi kerjanya terdorong ke belakang dengan kasar. Ratna berlari kecil keluar ruang rapat, menekan tombol lift dengan tidak sabar, ingin segera sampai ke lantai dasar. Pintu lift berdenting terbuka. Di tengah kemegahan lobi kantor yang berlantaikan marmer mengkilap, berdiri sosok yang selama 7 hari ini menghantui mimpi-mimpinya. Itu Putra. Namun, ia tidak terlihat seperti tukang ngarit hari ini. Putra mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat tanah yang pas di badannya, dipadukan dengan celana bahan hitam yang rapi. Rambutnya disisir klimis ke belakang, memancarkan aura maskulin yang begitu kuat. Di tangannya, ia memeluk erat sebuah keranjang bambu berisi buah naga segar yang dihias pita merah muda. Ratna terpaku di tempatnya berdiri, kakinya terasa lemas saking bahagianya. Putra yang melihat kedatangan Ratna, menyunggingkan senyum lebar yang sangat tulus, senyum yang mampu meruntuhkan seluruh pertahanan diri sang CEO. Saya antar paketnya sendiri, Bu CEO. Takut bonyok kalau dikirim lewat ekspedisi, soalnya ini panen terbaik dari kebun saya. Khusus buat kamu, ucap Putra dengan suara beratnya yang menggema di lobi yang sunyi. Persetan dengan wibawa. Persetan dengan citra direktur yang dingin dan angkuh. Ratna berlari secepat kilat melintasi lobi dan langsung menghambur memeluk leher Putra di depan puluhan karyawan, resepsionis, dan satpam yang menonton dengan mulut menganga. Ratna menangis haru di dada bidang Putra, menumpahkan segala rindu yang menyiksa batinnya. Putra tertawa renyah, membalas pelukan itu dengan erat, mengusap punggung Ratna dengan lembut, tidak peduli menjadi tontonan gratis satu gedung. Jakarta panas ya,
Ratna, bisik Putra lembut tepat di telinga gadis itu. Mending adem di Nanggulan sama saya. Mau nggak pulang ke rumah? Ratna melepaskan pelukannya, menatap wajah Putra dengan mata sembab namun berbinar. Belum sempat ia menjawab, Putra merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah kotak cincin yang unik, bukan dari bludru buatan pabrik, melainkan kotak kayu jati kecil dengan ukiran tangan yang sangat detail. Perlahan, di hadapan semua orang, Putra merendahkan tubuhnya. Ia berlutut dengan satu kaki menyentuh lantai dingin Jakarta. Suasana lobi seketika hening, semua orang menahan napas menyaksikan adegan yang biasanya hanya ada di drama Korea ini. Putra membuka kotak kayu itu, memperlihatkan sebuah cincin emas putih bertahtakan berlian sederhana namun elegan. Ratna, ucap Putra dengan tatapan mata yang dalam dan serius. Aku mungkin gak bisa janjiin kamu liburan ke Paris tiap bulan. Aku juga gak bisa janjiin kamu hidup tanpa keringat. Tapi satu hal yang pasti, aku janji stok beras dan stok cinta di rumah kita gak akan pernah habis sampai kita tua nanti. Putra tersenyum jahil sedikit, mencairkan suasana tegang. Jadi, Ratna, mau gak kamu jadi makmumku? Jadi ibu dari anak-anak sapi, maksudku, anak-anak kita nanti? Ratna tertawa di sela tangis bahagianya. Ia mengangguk mantap tanpa keraguan sedikitpun. Aku mau, Mas. Aku mau banget jadi makmum kamu. Putra menyematkan cincin itu di jari manis Ratna. Ukurannya pas sekali. Detik berikutnya, suara tepuk tangan gemuruh dan sorakan histeris meledak memenuhi seluruh lobi gedung. Para karyawan bersorak memberi selamat, beberapa bahkan merekam momen itu sambil menyeka air mata. Hari itu, sang ratu bisnis Jakarta resmi diluluhkan hatinya oleh seorang pangeran tani dari desa, membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan pulangnya sendiri. 1 bulan berselang setelah kejutan manis di lobi kantor Jakarta, janji suci itu akhirnya ditunaikan. Bukan di dalam gedung pertemuan hotel berbintang dengan pendingin udara yang dingin, pesta pernikahan Ratna dan Putra digelar di tempat di mana kisah cinta mereka bermula, di tengah hamparan sawah Nanggulan yang sedang menguning. Lokasi yang dulunya hanya pematang sawah biasa, kini disulap menjadi panggung pelaminan yang luar biasa indah. Dekorasi pernikahan itu didominasi oleh warna putih suci yang berpadu harmonis dengan unsur kayu jati dan janur kuning yang melengkung indah, menyambut para tamu dengan nuansa pedesaan yang kental namun tetap elegan. Latar belakang pelaminan mereka bukanlah kain tirai buatan, melainkan lukisan alam asli berupa barisan perbukitan menoreh yang gagah, disinari oleh cahaya matahari sore yang keemasan. Momen yang paling dinantikan pun tiba. Iring-iringan pengantin wanita mulai memasuki area pernikahan. Ratna tidak datang menggunakan kereta kencana kuda sewaan, melainkan menaiki mobil Mercedes-Benz S-Class perak miliknya yang penuh kenangan. Mobil mewah yang dulu pernah terperosok tak berdaya di lumpur sawah ini, kini berjalan pelan dan anggun di atas jalan desa yang sudah diaspal halus. Kap mesin mobil itu dihiasi untaian bunga melati segar yang harumnya semerbak terbawa angin, seolah menjadi saksi bisu perjalanan cinta pemiliknya. Pintu mobil dibuka perlahan. Ratna turun dengan langkah anggun. Ia mengenakan kebaya putih panjang berpotongan modern dengan ekor kain yang menjuntai menyapu rumput. Wajah cantiknya tampak berseri-seri, dipadukan dengan riasan adat Jawa yang membuatnya tampak sangat anggun. Di ujung karpet anyaman pandan, Putra sudah berdiri menunggu. Penampilannya sungguh membuat pangling siapa saja yang melihatnya. Sang peternak sapi yang biasa berkaos oblong itu kini menjelma menjadi pangeran Jawa yang gagah dalam balutan beskap berwarna krem, lengkap dengan belangkon di kepala dan keris terselip di punggungnya. Aura kewibawaannya sebagai juragan tanah terpancar begitu kuat hari itu. Saat prosesi akad nikah dimulai, keheningan yang hikmat menyelimuti seluruh tamu undangan. Angin sore seolah berhenti bertiup sejenak untuk mendengarkan janji suci. Putra duduk berhadapan dengan ayah Ratna, menggenggam tangan calon mertuanya dengan mantap. Namun, ketika tiba saatnya mengucapkan kalimat ijab kabul, ketegaran Putra runtuh. Suara berat yang biasanya tenang dan tegas itu tiba-tiba bergetar hebat. Saya terima nikah dan kawinnya Ratna. Ucap Putra dengan suara terbata-bata, menahan gejolak emosi di dadanya. Air mata laki-lakinya tumpah tak terbendung tepat saat ia berjanji di hadapan Tuhan untuk menjaga dan memuliakan Ratna seumur hidupnya. Tangisan tulus seorang pria yang membuat banyak tamu undangan ikut meneteskan air mata haru. Sesaat setelah kata, sah, bergema lantang dan doa dipanjatkan,
Putra mengusap air matanya dengan punggung tangan. Ratna yang duduk di sampingnya tersenyum lembut. Dengan gerakan yang sangat familiar, Ratna mengambil selembar tisu dan menyeka sisa air mata di pipi suaminya dengan penuh kasih sayang. "Jangan nangis, Mas. Nanti gantengnya luntur," bisik Ratna pelan. Adegan itu seolah memutar ulang memori pertemuan pertama mereka. Dulu, Ratna menyeka keringat dan oli di wajah Putra sebagai orang asing yang angkuh. Kini, ia menyeka air mata bahagia di wajah pria yang sama, namun sebagai seorang istri yang sah dan penuh cinta. Di bawah langit senja Nanggulan, dua dunia yang berbeda itu akhirnya menyatu dalam ikatan yang abadi. 6 bulan telah berlalu sejak pesta pernikahan yang viral itu. Kehidupan Ratna kini berubah drastis. Namun perubahan itu justru membawa kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ratna memutuskan untuk membuka kantor cabang di Yogyakarta, agar bisa lebih dekat dengan suaminya. Namun, alih-alih pergi ke kantor setiap hari, ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk bekerja dari rumah, atau istilah kerennya work from home, di rumah joglo mereka. Rumah kayu tua itu kini sudah direnovasi sedikit dengan sentuhan modern, memiliki koneksi internet super cepat, namun tetap mempertahankan keasrian suasana pedesaan yang damai. Siang itu, di ruang tengah yang terbuka menghadap langsung ke kebun buah naga, Ratna sedang sibuk memimpin rapat virtual dengan klien bisnis dari Eropa. Di layar laptop, Ratna terlihat sangat profesional dan berwibawa. Ia mengenakan blazer formal berwarna biru tua, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipoles makeup yang flawless. Ia berbicara bahasa Inggris dengan aksen yang fasih dan meyakinkan, membahas strategi pasar global. Namun, jika kamera digeser sedikit ke bawah, pemandangan aslinya akan membuat siapapun tertawa terpingkal-pingkal. Di balik meja kerjanya, Ratna ternyata hanya mengenakan celana pendek batik santai dan bertelanjang kaki yang ia naikkan ke atas kursi saking nyamannya. Di tengah-tengah presentasi yang serius itu, tiba-tiba Putra melintas santai di belakang Ratna. Ia baru saja pulang dari kebun, masih mengenakan kaos oblong putih dan membawa nampan berisi singkong goreng yang masih mengepul serta 2 gelas kopi hitam. Sosoknya yang gagah namun sederhana itu tertangkap jelas oleh kamera zoom. "Excuse me, Ratna. Who is that handsome guy behind you?" tanya salah satu klien bule di layar laptop dengan nada penasaran. Ratna menoleh ke belakang, lalu tersenyum lebar melihat suaminya yang tampak bingung karena sadar dirinya masuk dalam layar rapat internasional. Dengan bangga dan tanpa rasa malu sedikitpun, Ratna menjawab, "That is my husband. He is the owner of all this land and the best cassava chef in town." Putra yang mengerti sedikit-sedikit hanya nyengir sambil mengacungkan jempol ke arah kamera, lalu meletakkan piring singkong goreng itu di meja Ratna sambil berbisik, "Dimakan dulu, Bu Bos. Biar kerjanya makin semangat." Sore harinya, setelah laptop ditutup dan urusan pekerjaan selesai, Ratna duduk bersandar manja di kursi bambu di teras rumah sambil menikmati semilir angin senja. Kakinya diletakkan di pangkuan Putra. Sang suami dengan telaten memijat kaki istrinya yang pegal karena seharian duduk. Pijatan tangan kasar Putra terasa begitu nikmat dan menenangkan. "Mas, pijitan kamu juara dunia deh." "Pegalku langsung hilang," puji Ratna sambil memejamkan mata menikmati suasana. Lalu ia membuka matanya, menatap suaminya dengan tatapan jahil namun penuh arti. "Tapi Mas, kayaknya 9 bulan lagi kita bakal butuh tenaga tambahan deh." Putra menghentikan pijitannya, keningnya berkerut bingung. "Maksudnya, kita mau cari asisten rumah tangga?" Ratna menggeleng pelan, lalu menarik tangan Putra dan meletakkannya di atas perutnya yang masih rata. "Bukan asisten, Mas. Maksudku, 9 bulan lagi, kita butuh kamar bayi buat penerus juragan." Mata Putra membelalak lebar, mulutnya terbuka tak percaya seolah baru mendengar kabar paling mengejutkan di dunia. "Hah? Beneran? Kamu hamil, Dek?" Ratna mengangguk mantap sambil tersenyum lebar, hingga matanya menyipit. Detik berikutnya, Putra langsung melompat berdiri. Ia berteriak, "Alhamdulillah!" sekeras-kerasnya hingga burung-burung di pohon mangga beterbangan kaget. Tanpa aba-aba, Putra mengangkat tubuh Ratna, menggendongnya dan memutar-mutarnya di udara dengan penuh kegembiraan. Tawa bahagia mereka pecah, memenuhi langit sore Nanggulan yang berwarna jingga. Di kejauhan, terlihat pemandangan garasi samping rumah yang unik. Di sana, terparkir berdampingan dengan harmonis,
sebuah mobil traktor besar yang penuh lumpur sawah dan sebuah Mercedes-Benz S-Class perak yang mengkilap bersih. Dua kendaraan yang sangat berbeda, namun kini berjalan beriringan dalam satu tujuan yang sama. Cinta memang tidak pernah memandang dari mana kita berasal, tapi kemana kita akan melangkah bersama. Dan begitulah kisah cinta Ratna dan Putra. Dari sebuah insiden mobil mogok, menjadi teman hidup selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa subscribe Ken Arok Productions untuk cerita-cerita seru lainnya. Saya undur diri, sampai jumpa.